tahun 2016, utusan para Yesuit sedunia berkumpul di Roma untuk membicarakan situasi Serikat Yesus di seluruh penjuru dunia. Di dalam pertemuan itu yang disebut Kongregasi Jenderal ke-36, ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran semua orang yang hadir di dalam peristiwa itu. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa latihan rohani pusaka warisan Santo Ignatius itu tidak menghasilkan perubahan yang kita harapkan? Tentu saja, yang dimaksud adalah perubahan dalam diri kami para Yesus. Mengapa latihan rohani tidak menghasilkan perubahan seperti yang kami harapkan? Padahal di mana-mana para Yesuit itu jualannya adalah latihan rohani. Kok barang jualan kita ini malah tidak manjur untuk diri kita sendiri? Pertanyaan ini kontroversial tentu saja, karena lalu sebagian orang mengatakan, tunggu dulu, apa ukurannya kita tidak berubah? Apa ukurannya bahwa perubahan kita itu tidak signifikan? Terus sebagian lagi malah mengatakan, kamu pasti hanya melihat dirimu sendiri, karena kami berubah, di tempat kami perubahannya besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada refleksi, ada debat, ada diskusi untuk menjawab pertanyaan itu. Mungkin bacaan-bacaan hari ini menawarkan sebuah jawaban kepada kita, bukan hanya kepada kami para Yesuit, tapi juga kepada rekan-rekan semua. Mengapa seringkali kita tidak mampu berubah seperti yang kita harapkan? Bacaan pertama dari Kitab Kejadian. Tadi kita harus mencari suara yang jelas dulu ya. Mohon maklum, Romo Sudrianto itu ada di Papua sana, di Nabire, yang koneksi internetnya tidak sebaik kita-kita yang di Jawa. Kemudian Romo Budi Gomulia itu di Jawa Tengah, di Mertoyudan, di Seminari. Tetapi Romo Budi ini alumni De Brito. Nah, alumni De Brito, Romo Budi ini gagap teknologi. Jadi harap maklum, Romo Budi tidak bisa menemukan volume yang tepat. Bacaan pertama itu diambil dari Kitab Kejadian dan menceritakan kisah umat Israel yang menggerutu kepada Allah meskipun sudah dibebaskan dari perbudakan. Mereka dibawa ke padang gurun, lupa bahwa mereka ini sudah dibebaskan dan malah mengeluh, kok makanannya nggak enak ya jadi orang bebas. Mereka lupa pada rahmat kebebasan yang sudah mereka terima dan sibuk memikirkan perutnya sendiri. Kok kami tidak mendapat makanan seenak ketika kami dulu jadi budak di Mesir? Kalau saya jadi Musa, saya akan mengatakan, kamu pilih makan enak tetapi jadi budak, atau makan tahu tempe tapi kamu orang merdeka? Nah, untunglah Musa itu lebih bijaksana. Sehingga Musa pergi kepada Allah, menyampaikan keluh kesah umat Israel dan kemudian Allah memberi solusi. Tetapi tampak sekali di sini bahwa umat Israel gagal menangkap pesan Allah. Pesan pembebasan. Yang ditanya malah, terus ini nanti makan apa? Di dalam bacaan Injil, kita menjumpai keluhan yang sama. Murid-murid atau orang banyak yang mengikuti Yesus itu
mengejar-ngejar Yesus karena mereka baru saja dapat nasi bungkus. Yesus barusan membagikan nasi bungkus kepada 5.000 orang. Dan mereka sekarang mau mengangkat Yesus jadi pemimpin mereka. Hanya karena sudah menerima nasi bungkus. Lagi-lagi, orang banyak ini gagal menangkap maksud Yesus. Mereka mengira Yesus ini semacam politis yang sedang tebar pesona, membagikan bantuan supaya dipilih jadi raja. Tetapi bukan itu maksud Yesus. Tanda-tanda yang ia berikan gagal ditangkap oleh orang banyak. Saya jadi berpikir di masa pandemi ini, jangan-jangan kita juga gagal menangkap maksud Allah untuk kita. Di masa-masa seperti ini, kita semua selalu doanya berisi mohon kesembuhan. Atau bahkan setelah saudara kita meninggal, kita berdoa supaya saudara-saudari kita ini beristirahat dalam damai. Orang-orang yang terkena PHK atau kehilangan nafkahnya berdoa supaya mendapat pekerjaan baru. Kita semua punya kebutuhan, punya keinginan, dan itulah yang kita doakan biasanya, termasuk di masa pandemi ini. Keinginan, kebutuhan kita itu didorong oleh mungkin rasa takut. Kita takut ketularan virus, kita takut menjadi korban pandemi, dan itu semua menjadi obsesi kita, menjadi isi kepala kita. Sehingga mungkin ada hal-hal lain yang luput dari perhatian kita. Katanya kalau orang takut, satu-satunya hal yang dia lihat adalah survival. Sehingga kita dengar cerita di banyak keluarga, juga komunitas para Yesuit, pertengkaran gara-gara tidak mengikuti prokes, misalnya, protokol kesehatan. Juga kita berkelahi dengan saudara-saudari kita. Ada yang pengen membuat hajatan, lalu kita protes. Atau sebaliknya kita yang mau bikin hajatan, orang lain yang protes. 1 tahun ini ada banyak konflik di dalam keluarga, di dalam komunitas, gara-gara pandemi. Bukan karena penyakitnya itu sendiri, tetapi karena antisipasi kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Kita sibuk dan takut dengan kematian. Dan mungkin ada maksud Tuhan yang terlewat dari mata batin kita. Sama seperti orang banyak yang tidak menangkap maksud Yesus, atau umat Israel yang tidak menangkap maksud Allah, tidak menangkap rahmat, kebebasan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Ignatius dikenal karena tagline Finding God in All Things, menemukan Tuhan di dalam segala. Di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, apa kehendak Tuhan untuk kita semua? Ada banyak hal tentu saja. Sekolah-sekolah, alma mater kita, melakukan banyak hal, jungkir balik untuk tetap meneruskan proses belajar mengajar. Dan setelah 1,5 tahun berjalan, mungkin banyak yang sudah menjadi ahli. Kurikulum berubah, metode mengajar berubah. Tapi yang menarik, beberapa saat lalu ada sharing dari rekan-rekan yang bekerja di sekolah. Yang menarik adalah relasi antara guru dengan murid juga berubah. Relasi antara orang tua dengan anak-anak mereka juga berubah. Pandemi tidak hanya soal akrobat untuk mengubah kelas biasa menjadi kelas online.
Bukan hanya soal melengkapi infrastruktur internet, tetapi rupanya menjadi momentum baru membangun relasi antara orang tua dan anak. Saya terkesan dengan contoh yang ditampilkan oleh Sede Brito misalnya. Frater Pamong mengajak anak-anak berziarah secara virtual memakai Strava. Ini aplikasi olahraga itu ya. Bersama orang tuanya. Orang tua diajak jalan-jalan bersama anaknya, dan di dalam perjalanan itu terjadi percakapan yang sebelumnya tidak pernah terjadi antara orang tua dengan anak. Kolese-kolese lain seperti CC dengan koneksinya yang tak terbatas berhasil membantu masyarakat mendapatkan vaksin secara nyaman dan aman. Ribuan orang berhasil divaksin karena kemurahan hati banyak orang, banyak alumni CC misalnya. Mungkin kita sedang mulai menangkap maksud dari pandemi ini untuk kita. Lagi-lagi bukan sekedar masalah kesehatan, tetapi mungkin kita mau diajak menata ulang hidup kita. Menata ulang hidup bersama, entah itu persoalan ekonomi, persoalan politik, pendidikan, karya di paroki, dan sampai kemudian relasi kita di dalam keluarga masing-masing, antara orang tua dengan anak, antara sesama anggota keluarga. Mungkin Allah mau menawarkan rahmat, perjumpaan yang sejati di dalam masa pandemi. Mungkin Allah mau menawarkan rahmat rekonsiliasi, perbaikan relasi antara anggota keluarga di masa pandemi. Mungkin Allah mau mengajak kita untuk keluar dari diri kita, membantu sesama, tidak lagi takut mengenai keselamatan pribadi, tetapi peduli pada keselamatan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa minggu lalu ada momentum peristiwa yang menarik ketika tenis Wimbledon. Yaitu pada hari pertama hadir Sarah Gilbert. Ini adalah ahli vaksin yang membuat salah satu vaksin, yaitu vaksin Oxford AstraZeneca. Dia mendapat standing ovation, dihormati oleh seluruh penonton di Wimbledon saat itu atas kerja kerasnya membuat vaksin. Bukan hanya itu, Sarah Gilbert karena komitmennya pada kemanusiaan dengan sengaja tidak mau menarik hak kekayaan intelektual untuk dirinya. Sebagai pencipta vaksin itu dia tidak mau ambil manfaat finansial. Sehingga harga vaksin AstraZeneca itu menjadi vaksin yang paling murah dibanding vaksin-vaksin yang lain. Karena tindakan Sarah Gilbert dan seluruh tim. Pandemi, banyak orang mencari kesempatan untuk menumpuk harta. Tetapi bagi Sarah Gilbert dan teman-temannya, pandemi menjadi kesempatan berbagi. Kesempatan untuk menawarkan diri kepada seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terus mencari tawaran rahmat Allah di masa pandemi ini. Sambil mohon rahmat kebebasan. Kita berani bebas dari kebutuhan-kebutuhan egois kita. Dari ketakutan, kekhawatiran egois kita. Dan menengok kiri kanan agar tawaran rahmat Allah itu tidak luput dari tangkapan kita.